Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia. Eh, Kebetulan saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 sintaksis kelas 3C yang beranggotakan Eva Mardiana Hambali, Siti Ayu Trisna, dan saya sendiri Julia. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan tentang peran dan klasifikasi klausa. Berikut penjelasannya. Peran klausa secara umum berupa pelaku, penindak, pengalam sebagai pasien, pengalam sebagai argumen yang bervalensi satu, lokomotif, benefaktif, dan instrumental. Pemarkahan kasus berupa persesuaian antara argumen dengan verba. Pemarkahan ini tergantung dari sifat semantis verba. Salah satu daripadanya adalah valensi verba. Hal ini tidak berlaku secara antar bahasa, hanya berlaku untuk bahasa-bahasa tertentu saja. Verba yang bervalensi satu yaitu verba yang dapat disertai hanya oleh satu argumen saja. Verba ini memiliki tiga macam argumen, yaitu penindak, pengalam, atau perasa. Klausa yang mengandung verba yang bervalensi dua adalah klausa yang memiliki argumen agentif dan argumen objektif. Dalam bahasa yang berkasus pemarkahan kasus dalam klausa tipe ini ada dua sistem yang umum dikenali oleh para bahasawan. Ada tipe yang argumen agentifnya berkasus nominatif, biasanya tak bermarkah, dan yang argumen objektifnya berkasus akusatif. Yang kedua yaitu ada argumen agentif dalam salah satu kasus agentif, biasanya genitif yang namanya kasus ergatif, dan dengan argumen kedua yang berkasus nominatif artinya tidak bermarkah atau istilah lazimnya absolut. Tipe ini disebut tipe ergatif absolut dan sebagai kependekannya lazimnya dipakai istilah tipe ergatif. Klausa tipe lain yang mengandung verba yang bervalensi dua adalah tipe yang memiliki argumen agentif dan argumen oblik. Peran-peran pada verba yang bervalensi dua yaitu perasa dan objek. Verba intransif dengan argumen perasa. Peran-peran verba yang bervalensi tiga. Verba yang bervalensi tiga memiliki dua argumen objektif. Contoh yang pertama, Sidul memukul perampok dengan tongkat, dan Sidul memukulkan tongkat pada tembok. Contoh yang kedua, dia memuati truk dengan batu bara, dan dia memuatkan batu bara pada truk. Verba ini dimarkahi dengan morfem akhiran fokus untuk memungkinkan argumen yang langsung menyusul. Perampok pada memukul, tetapi fokus instrumentalkan pada tongkat. Baik perampok maupun dengan tongkat dalam contoh satu berperan objektif. Perampok adalah objektif pasien dan dengan tongkat adalah objektif instrumental. Konstituen dengan tongkat dimarkahi untuk peran instrumental dengan preposisi dengan. Sebaliknya dalam contoh 2, peran objektif instrumental dari tongkat tidak bermarkah preposisi dengan, oleh karena verba memukulkan sudah dimarkahi untuk fokus instrumental. Persesuaian verbal dengan argumen pemarkahan ciri-ciri argumen satu atau lebih pada verba. Secara tradisional, para ahli linguistik sering membahas persesuaian verbal itu dengan memberikan nama-nama fungsional kepada argumen-argumen yang menyebabkan pemarkahan pada verba, persesuaian dengan subjek dan atau dengan objek. Persesuaian verbal selalu terdapat dengan argumen menurut fungsinya dan seperti sering diandaikan hanya dengan subjek. Ternyata hal itu keliru jika dipandang dari sudut pandang antar bahasa. Dalam bahasa-bahasa Indo-Eropa, persesuaian verbal memang dengan argumen subjek. Jadi, tanpa pengaruh dari peran manakah yang ada pada subjek tersebut. Dalam bahasa Prancis dan bahasa Italia ditemukan persesuaian dengan objek dalam konstruksi predikat yang terdiri atas verbal bantu disusul partisipia perfecta bila objek mendahului predikat.
perujukan silang, kritisisasi, dan persesuaian. Pengkritikan argumen yang tidak dapat hadir bukan persesuaian, akan tetapi hal itu hanya merupakan soal peristilahan saja, karena kritisasi pun berstruktur menurut peran atau menurut fungsi, tergantung dari bahasa masing-masing. Para ahli sering menyebut persesuaian maupun kritisasi argumen sebagai perujukan silang dari argumen pada verba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Femardiana Hambali. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang telah dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada klasifikasi klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang sekurang-kurang terdiri atas subjek dan predikat. Klausa atau gabungan kata itu berpotensi menjadi kalimat. Bisa dikatakan bahwa suatu kata yang dibentuk dengan adanya subjek ataupun objek dan juga predikat yang membentuk suatu klausa, sehingga kalau digabungkan akan menjadi suatu kalimat yang utuh. Yang pertama ada klausa berdasarkan distribusi satuan. Berdasarkan potensinya untuk dibentuk menjadi kalimat, klausa dibagi menjadi klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang berpotensi menjadi kalimat lengkap, dan klausa yang terikat adalah klausa yang tidak berpotensi menjadi kalimat lengkap, tetapi hanya berpotensi menjadi kalimat minor. Yang kedua, klausa berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsinya, klausa ternyata dapat menduduki fungsi subjek, objek, keterangan, dan pelengkap. Subjek adalah bagian klausa yang berwujud nominal atau frasa. Nominal yang menandai apa yang dinyatakan oleh pembicara penulis. Objek adalah bagian klausa yang berwujud nominal atau frasa, nominal yang melengkapi verba transitif. Objek dapat dibedakan menjadi objek langsung dan objek tak langsung. Klausa keterangan adalah klausa yang menjadi bagian luar inti yang berfungsi meluaskan atau membatasi makna subjek atau makna predikat keterangan berupa keterangan akibat, sebab, jumlah, alat, cara, kualitas, modalitas, puatas, dan lain-lainnya. Klausa pelengkap adalah klausa yang terdiri atas nomina, frasa, nominal, adjektif, atau frasa adjektifal yang merupakan bagian dari predikat verbal. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya, yaitu Julia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klausa berdasarkan strukturnya. Klausa berdasarkan strukturnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu klausa verbal dan klausa non-verbal. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya verbal. Klausa verbal terdiri atas dua, yaitu klausa verbal aktif transitif dan klausa verbal aktif tak transitif. Apa sih yang dimaksud dengan klausa tersebut? Yuk kita simak. Klausa verbal aktif transitif itu klausa yang menunjukkan bahwa subjek melakukan pekerjaan seperti yang disebutkan dalam predikat verbalnya. Dan klausa verbal aktif tak transitif itu klausa yang predikat verbalnya mempunyai sasaran dan atau mempunyai objek. Kemudian penjelasan tentang klausa nonverbal. Klausa nonverbal merupakan klausa yang predikatnya berupa nomina, pronominal, adjektif, numerial, atau frasa profesional. Kemudian klausa ekuatif adalah klausa nonverbal yang predikatnya menggunakan adalah atau merupakan. Kemudian hubungan antar klausa. Hubungan antar klausa itu dibagi menjadi dua, yaitu hubungan antar klausa koordinatif dan hubungan antar klausa subordinatif. Apa sih perbedaan dari keduanya? Perbedaan dari keduanya yaitu kalau hubungan antar klausa koordinatif yaitu menunjukkan hubungan yang setara, kata penghubungnya yang digunakan hanya mengkoordinasi klausa yang setara.
Hubungan koordinatif terbagi dalam 3 kategori, yaitu hubungan aditif atau jumlah, kemudian hubungan adversatif atau pertentangan, dan yang terakhir itu ada hubungan alternatif, yaitu pilihan. Kemudian hubungan antar klausa subordinatif. Subordinatif ini menunjukkan hubungan yang hierarkis, hubungan antara klausa subordinatif dan klausa utama ditentukan oleh jenis dan fungsi klausa subordinatif. Hubungan itu ditunjukkan oleh jenis kata penghubung yang digunakan, yaitu sebab, akibat, tujuan, syarat, waktu, konsesif, cara, alat, kenyataan, perbandingan, hasil, atribut, andalan, dan optatif. Sekian, terima kasih.